Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 12 jurusan Perbankan Mikro yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang kedua, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semoga Bapak doakan di rumah sehat semuanya sehingga bisa belajar dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, Bapak hari ini seperti biasa menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 yang terbaru. Bab 2, kita akan belajar tentang surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Sebelum memasuki kajian surat Al-Imran ayat 159, kita akan belajar tentang pendahuluan di awal bab 2, yaitu tafakur. Di sini ada tafakur yang berjudul manusia sebagai anggota masyarakat. Bapak bacakan, Al-Quran menjelaskan secara umum garis besar tentang bentuk masyarakat yang ideal di masa mendatang. Namun, Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan rahmat bagi manusia tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas masyarakat yang baik. Ada 64 kata umat yang tertuang dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk memikirkan satu bentuk masyarakat dengan kualitas-kualitas tertentu. Oleh sebab itu, sangat mungkin umat Islam membangun tatanan masyarakat yang ideal berdasarkan Al-Quran. Al-Quran sering menggunakan istilah tertentu dalam menjelaskan bentuk masyarakat yang ideal. Antara lain ummatan wahidah, ummatan wasatan, dan khairul ummah. Dari kata-kata istilah tadi sudah barang tentu ada artinya. Khairul ummah adalah sebaik-baiknya umat. Ummatan wahidah adalah umat yang satu. Setiap negara memiliki pemerintah yang harus dibentuk secara demokrasi. Sebab pemerintah menjadi pengemban urusan negara yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah didelegasikan oleh rakyat. Begitu juga pemerintah harus dibentuk dan diselenggarakan dengan memegang teguh prinsip musyawarah dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyatakan pendapat. Jadi suatu negara itu dibentuk suatu pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semuanya kembali kepada rakyat. Dan termasuk anak-anakku semuanya, negara kita adalah negara yang berasaskan demokrasi. Di mana bahwa seorang pemimpin suatu negara, pemimpin kepala daerah dan provinsi untuk negara kita sudah dilaksanakan secara demokrasi, yaitu pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan mendelegasikan oleh anggota dewan atau DPR. Dulu Indonesia itu berasaskan demokrasi, tetapi yang memilih itu adalah anggota dewan untuk pemilihan presiden. Itu tahun dulu sebelum tahun 2000. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengembangkan pendekatan kepada rakyat berlandaskan prinsip kasih sayang, simpati, dan kebesaran hati.
Selain itu, pemerintah harus berupaya keras menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jadi, negara itu berkewajiban melindungi rakyatnya, memberikan kesejahteraan, memberikan pekerjaan kepada seluruh rakyatnya. Kalau seandainya negara belum bisa memberikan itu, ya sudah barang tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam negara itu. Kenapa belum bisa memberikan kesejahteraan yang terbaik? Jadi di dalam tafakur manusia sebagai anggota masyarakat, pada intinya bahwa manusia anggota masyarakat bagian dari suatu negara. Kita bagian dari suatu negara, Indonesia, ya, masyarakat itu bagian dari suatu negara. Bagaimana tidak menjadi suatu bagian? Bahwa adanya suatu negara pasti syaratnya harus ada rakyat. Kalau negara tidak ada rakyatnya bukan disebut suatu negara, ya. Walaupun itu ada pulaunya, tapi nggak ada masyarakatnya, itu bukan disebut suatu negara, ya. Itu manusia sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, semoga memberikan manfaat buat Pak Anwar dan buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.